Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh ya. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis dengan topik pentingnya olahraga bagi penderita asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, lalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik teman-teman, kita lanjutkan ya. Jadi topik kita kali ini adalah pentingnya olahraga bagi penderita asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis. Teman-teman semua, ketika kita mengalami penderitaan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis, memang ya selain kita menjaga contohnya pola makan, nah ini juga penting juga kita mengatur olahraga teman-teman ya, karena dengan olahraga yang baik ya, yang tepat itu akan mempercepat penyembuhan teman-teman. Jadi manfaatnya itu bermacam-macam ya, istilahnya tubuh kita memang disetting sedemikian rupa oleh yang Maha Pencipta ya, untuk bergerak ya, untuk bergerak. Nah, ketika kita mager ya, malas gerak, nah makanya jadinya menjadi kurang sehat. Nah, sedangkan kecenderungan kita ya yang sedang menderita asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis itu kecenderungannya malas gerak ya. Karena apa? Ya karena memang seperti yang pernah saya alami ya, mau gerak bagaimana orang eh, masih keliengan ya, masih selalu pusing-pusing, kadang pandangan juga buram, leher kaku, dada nyeri dan lain sebagainya, sampai dengan perut kembung, begah, sembelit, perih ya. Nah, berjalan juga sempoyongan. Nah, ini yang menjadikan kita menjadi malas gerak ya. Tetapi itu tidak baik ketika kita memang selalu takut untuk bergerak. Nah, maka dari itu kita harus sedikit memaksa ya, tidak apa-apa. Kita harus latih terus gerak gitu. Dan ternyata dari kita banyak bergerak itu sangat penting ya, karena dengan kita berolahraga otomatis apa? Organ tubuh kita bergerak, nah akhirnya menjadi sirkulasi oksigen itu juga menjadi lancar ya, sehingga mengurangi pusing-pusing, mengurangi pandangan mata kabur ya, itu seperti itu. Termasuk aliran darah juga menjadi lancar sehingga tubuh bisa lebih fresh ya. Rasa pegel-pegel yang kaku-kaku ya, kaki kebas ini pun sedikit demi sedikit itu akan menghilang. Oleh karena itu usahakan kita melakukan gerak atau olahraga itu secara rutin teman-teman. Nah, berikut ini pada kesempatan ini gerakan-gerakan ringan ya, atau di dalam olahraga yang serius mungkin ini hanya sebagai warming up ya, atau sebagai pemanasan. Ini yang waktu itu setiap hari saya lakukan teman-teman ya, saya lakukan karena cukup ringan tetapi cukup sangat bermanfaat ini. Nah, begitu maka dari itu kita memang harus pertama menyehatkan secara fisik ya. Ketika fisik itu sudah membaik, sehat ya, yaitu dengan bantuan kita rajin berolahraga, maka jiwa kita atau psikis kita juga akan kuat atau akan sehat, berpikirnya akan positif. Seperti pepatah ya,
mensana in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, ini betul berlaku seperti itu teman-teman. Tetapi ketika tubuh kita masih banyak sensasi, ya rasanya masih aneh-aneh dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadikan psikis atau jiwa kita ini negatif pikirannya. Karena apa? Karena kita yang mengalami anxiety atau kecemasan disorder, ya itu kecenderungannya kan selalu takut, selalu khawatir, selalu was-was, ya tidak percaya diri, kan seperti itu. Nah, maka salah satu jalan supaya kita menjadi tubuh sehat, jiwa kuat, nah ini memang harus dibantu dengan olahraga teman-teman. Maka dari itu bagi yang masih malas gerak, tolong sedikit dipaksa saja mengikuti gerakan-gerakan saya yang ringan, ya ringan tapi cukup membantu. Nah, begini teman-teman, ya kita mulai saja ya. Kalau untuk gerak yang yang maksudnya ringan, itu pertama kita memang sering melakukan jalan, ya. Jadi jalan itu saya tiap hari, ya itu minimal setengah jam. Bisa di sekitar rumah, ya. Contohnya ini saya juga di samping rumah ini, dekat rumah ini, dekat rumah, dekat kebun, ya. Ini biasa jalan-jalan saja seperti ini, ya. Nah, ini bolak-balik gitu terus. Nah, ini sekitar setengah jam, itu biasanya seperti itu. Itu juga sangat baik karena dengan kita berjalan, ya ini akan melemaskan khususnya otot-otot kaki teman-teman, ya. Sehingga yang biasanya kakinya kebas, ya ini akan lama-lama menjadi lemes lah, ya lemes. Ini akhirnya menjadi mungkin aliran darahnya lancar di kaki sehingga menjadi hilang, ya kebas, pegel-pegel itu akan hilang. Nah, itu yang tiap hari saya lakukan, jadi berjalan sekitar setengah jam. Nah, kemudian yang kedua, gerakan-gerakan kecil yang sering saya lakukan, pertama adalah gerakan seputar leher dan kepala, ya. Ini untuk mengatasi, kita kan sering lehernya kaku, ya di sini, ya. Ini kaku di belakang sampai dengan di pundak di sini, ya. Nah, ini mungkin aliran darah ke otak ini juga terganggu, akhirnya juga tensi kadang menjadi naik, ya. Nah, itu karena kita kurang bergerak di seputar kepala dan leher. Nah, untuk gerakan itu, ya supaya mengurangi kepala yang pusing-pusing, kepala yang berat, telinga berdenging. Nah, ini tekanannya di sini, jadi dari leher ke atas, ya supaya aliran darah ke kepala ini lebih lancar. Nah, ini saya lakukan seperti ini teman-teman, ya. Jadi pertama kepala, ya kita ini ke depan dulu seperti ini, ya 1, 2, 3, 4. Terus ke belakang juga 4 kali, 1, 2, 3, 4. Nah, itu berulang-ulang, ya. Nah, setelah itu ke kiri dan ke kanan, ya kiri kanan seperti ini, 1, 2, 3, 4. Terus kebalikannya juga 4 kali, ya 1, 2, 3, 4. Nah, ini akan terasa teman-teman, kadang sampai klek-klek bunyi seperti itu, ya. Nah, setelah ke depan, ke belakang, ke samping kiri, ke samping kanan sudah, kemudian kepala kita putar, ya kita putar untuk tujuannya melemaskan otot-otot yang ada di leher dan di pundak, ya teman-teman. Ini seperti ini, 1, 2, 3, 4. Nah, ini sampai bunyi teman-teman, ya sampai bunyi kretek-kretek seperti itu. Nah, kemudian arah kebalikannya 5, 6, 7, 8. Nah, itu kita lakukan berulang-ulang teman-teman. Jadi langsung, ya jadi langsung seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus diputar, 1, 2, 3, 4. Kebalikannya 5, 6, 7, 8. Nah, itu
eh, rutin ya, rutin kita lakukan tiap hari. Pokoknya saya selalu meluangkan waktu setengah jam untuk berolahraga ringan. Nah itu, ini di gerakan kepala. Nah kemudian gerakan seputar dada, tangan ya, ini akan mengurangi rasa-rasa yang dada kita itu kan kadang nyeri ya, kadang seperti tertusuk, kadang ada sakit yang berpindah-pindah di sini ya. Ini selain sering saya pejet-pejet pakai ibu jari kayak gini ya, di titik-titik yang sakit, ini sebenarnya sakit di dada ya, tegang di sini ya, ada nyerinya, ada sakitnya. Ini karena kita terkena anxiety psikosomatis itu biasanya pikiran tegang. Nah dari pikiran tegang atau stres lah ya, banyak pikiran ya, tidak rileks ya. Nah itu menjadikan otot-otot tegang. Nah akhirnya di sini juga banyak rasa-rasa yang sakit teman-teman. Nah itu wajar ya, tetapi nanti akan menghilang setelah kita rajin melakukan olahraga. Nah untuk gerakan di seputar dada dan tangan ya, pertama seperti ini teman-teman. Ini untuk melemaskan otot sini ya, supaya nyeri-nyerinya akan hilang. Ini begini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Begitu berulang-ulang ya. Nah kemudian gerakan yang berikutnya ini begini teman-teman ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gitu. Nah setelah itu gerakan yang berikutnya begini teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah di sini akan bunyi ya, kretek-kretek gitu ya. Ini menjadi lebih enak seperti ini. Nah ya gitu. Nah itu lakukan juga ya. Ini nanti akan sakit-sakit di sini, ototnya menjadi lemas. Nah akhirnya menjadi hilang rasa-rasanya begitu. Nah kemudian masih di tangan ya, seperti ini ya. Ini 1, 2. Ini tangan dan pinggang sebenarnya ya, sudah ke bawah ini. Nah begini teman-teman. 1, 2, 3, 4. Ya, di sini akan terasa ya, terasa ototnya. Kemudian arah kebalikannya. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini akan nyaman ya. Itu. Nah, setelah itu kadang jari-jari kita juga pada sakit ya. Ini apa? Ditekuk aja kadang. Dulu saya agak sakit itu ya, ditekuk aja ini rasanya sakit tuh. Ini karena juga kurang gerak ya. Nah ini bisa kita gerakan seperti ini ya, seperti ini terus ya, ya kurang lebih sampai 2 menit lah. Nah ini untuk melemaskan jari ya. Nah setelah ini seperti ini kemudian kita begini, lakukan begini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Begitu berulang-ulang teman-teman. Ini akan terasa dari sini sampai ke sini ya, ototnya itu. Jadi akan lebih nyaman. Nah setelah itu seperti ini. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Tuh. Terus gini teman-teman ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini sampai sini terasa ya. Jadi
geraknya yang serius ya. Ini seperti dibuang ke sana. Tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu berulang-ulang terus teman-teman. Nah, ini gerakan kepala tadi sudah, gerakan seputar dada dan tangan sudah. Ini sudah menjadi lebih nyaman teman-teman ya. Nah, kemudian gerakan dari perut ke bawah ya, ke pinggang ya. Perut ke pinggang. Nah, ini seperti ini teman-teman. Untuk gerakan perut ya. Ini tangan di pinggang seperti ini, kemudian digerakkan ke kiri dan ke kanan. 1, 2, 3, 4. Kebalikannya ya. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini kanan kiri ya. Kemudian supaya pinggang lebih lemas ya, lebih enak, ini tinggal ke depan dan belakang. Ke depan ya. 1, 2, 3, 4. Terus ke bawah seperti ini. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, begitu. Setelah itu diputar ya. Putar. 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya kebalikannya. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, begitu teman-teman ya. Ini pinggang nanti akan terasa lebih enak ya. Jadi gerak ke samping kanan, samping kiri, depan, belakang, kemudian putar ya. Ini akan terasa lebih nyaman di pinggang ya, seperti ini. Tuh. Nah, begitu. Nah, kemudian untuk memperkuat ini apa? Katup esofagus ya. Orang-orang yang terkena asam lambung GERD tendensiatif psikosomatis, kenapa terjadi GERD? Nah, itu karena katup esofagusnya melemah ya, sehingga asam lambung bisa naik ke atas ke kerongkongan. Nah, ini bisa dikuatkan dengan terapi berolahraga. Nah, caranya untuk tekanannya supaya keklep, nah ini kita lakukan pernafasan ya, yaitu dengan pernafasan perut atau pernafasan diafragma ya. Nah, caranya begini, kita ambil 1, 2, 3, 4 ya. Berhenti sejenak, kemudian turunkan, keluarkan napas lewat mulut. 5, 6, 7, 8. Nah, itu berulang-ulang. Nah, ini ketika nafasnya keluar masuk ya, ini katup esofagus akan terbiasa buka dan nutup. Nah, maka ketika kita sering melakukan seperti itu, ini nanti otot katup esofagus ini akan lebih kuat ya. Kalau lebih kuat nanti akan menjadi lebih span ya, jadi menutupnya lebih rapat sehingga tidak lagi terjadi GERD. Karena tidak terjadi GERD, otomatis sensasinya akan lebih sedikit atau bahkan akan menghilang ya. Nah, itu karena kalau terjadi GERD itu biasanya sensasi bermacam-macam ya. Nah, itu lakukan pernafasan. Jadi seperti ini teman-teman. Keluarkan lewat mulut. Ambil lewat hidung. Keluarkan lewat mulut. Seperti itu. Dan dulu ketika saya sedang parah-parahnya ya, ini setiap gerakan saya tidak hitungannya ini bukan 1, 2, 3, 4, tetapi saya sambil berpikir ya. Sambil pikir, hitungannya itu betul seperti itu. Contohnya misalkan kita ambil nafas, ketika ke ini ngambil Allah seperti itu,
saya ucapkan Allah ya, atau innallah, ngambil, kemudian keluarkan la ilaha illallah. Ini artinya innallah itu memasukkan energi positif dari yang Maha Kuasa ya. Nah, kemudian kita keluarkan nafas la ilaha illallah, kita mengeluarkan energi yang negatif bersama kekuatan yang Maha Kuasa. Nah, dengan seperti itu akhirnya menjadi fresh tubuh kita ya. Oke ya, jadi kita latihan bernapas lagi. Innallah. Keluarkan la ilaha illallah. Seperti itu, berulang-ulang ya. Kita lakukan berulang-ulang. Itu teman-teman ya. Kalau kita lakukan secara rutin ya, pengalaman saya ini tidak harus pagi ya. Ini kebetulan di pagi hari ya, karena ini sedang hari Minggu ya. Saya nggak berangkat ke sekolah, jadi ini kita bisa lakukan olahraga ya. Tetapi kalau misalkan hari-hari yang lain itu tidak harus pagi teman-teman ya, sore pun nggak masalah. Jadi kapan saja, di mana saja, yang penting ada waktu luang ya, ada waktu luang, sempatkanlah setengah jam untuk olahraga ya. Insya Allah nanti semuanya akan membaik sendiri ya, entah itu asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatisnya itu lama-lama akan menghilang, karena manfaat dari olahraga itu sangat baik ya, seperti yang tadi saya jelaskan ya. Intinya memang mensana in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Oke, terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat ya. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.